Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Aqidah Wasithiyah dari karangan Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang iman. Ini dari usul ahli sunnah wal jamaah. Iman sebagaimana disebutkan musannif rahimahullah itu qaulun wa amal. Qaulun mencakup qaulul qalb wa qaulul lisan, wa amal mencakup amalul qalb wal lisan wal jawarih. Naam. Siapa yang bisa sebutkan contoh qaulul qalb? Sebelah sini dulu. Bagian belakang. Setengah dari belakang. Ucapan hati. Seperti apa? Ucapan hati. Kata beliau di sini al-iman qaulun wa amal. Qaulun ada dua, qaulul qalb wa qaulul lisan. Contoh qaulul qalb. Ngobar. Al-haya. Itu amalul qalb. Kita berbicara qaulul qalb. Sebelah sini. Kalau sebelah sini tidak jawab, tidak dars. Sini. Bagian belakang sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Cepat. Iya, at-tasdiq wal ma'rifah wal iqrar. Ahsan. Iya. Baik, wa qaulul lisan syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah. Qaul bi syahadah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan amalan 3, amalul qalb. Iya. Apa tadi Umar? Amalan hati. Iya. Apa lagi? Al-khauf. Ahsan. Wal lisan. Sebelah sini. Bantu temannya. Apa? Zikir, qiraatul Quran. Wal jawarih. Salat, haji. Iya. Ini dari tarif musannif rahimahullah taala. Dan banyak definisi dari imam. Iya, mendefinisikan tentang iman. Mendefinisikan tentang iman. Di antara mereka ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyah. Iya, qaulun wa amalun wa niyah. Dikatakan qaulun, ini masuk seperti rinciannya tadi. Qaulul qalb wa qaulul lisan. Wa amal jawarih wal lisan wal qalb. Iya, wal qalb. Kemudian ditambah dengan niat. Iya. Disebutkan karena ucapan yang mencakup i'tiqad dan lisan itu dari ucapan dan amalan. Kemudian niat dari amalan ini, itu kata beliau sebagian dari mereka tidak dipahami kecuali dengan niat, tidak diketahui kecuali dengan niat. Jadi katakan ucapan dan perbuatan, niat. Dua ini itu tidak diketahui kecuali dengan niat. Makanya dimasukkan di apa? Dari niat. Jadi qaulun wa amalun wa niyah. Qaulun wa amalun wa niyah. Ada yang menambah qaulun wa amalun wa niyah wa ittiba'us sunnah. Wa ittiba'us sunnah.
Dan yang menjadikan 4 ini, dia menafsirkan sebagaimana disebutkan kalau ditanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi tentang iman dari 4 masalah, 4 qaulun wa amalun wa niyah wa ittiba' sunnah. Kata beliau, lianna al-iman idza kana qaulan bila amalin fa huwa kufrun. Jadi kalau iman ucapan saja tidak ada amalan, maka itu kekufuran. Idza kana qaulan wa amal, kalau dia ucapan dan amalan saja tanpa ada niat, maka itu munafik. Itu kenifakan. Lihat, kalau iman itu ucapan saja, qaul wa amal wa niyah, tidak ada ittiba' sunnah, maka itu apa? Bid'ah. Iya, itu tafsirannya ya. Wa illa semua dari ucapan ahli sunnah tentang iman, iya, dari definisi yang saya sebutkan tadi, itu semua sahih. Qaulun wa amalun. Iya, dan yang sering kita dengar itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Kemudian masih membahas tentang apa? Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini juga perlu. Ya. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena sebagian dari mereka ada yang mengatakan iman itu satu kesatuan. Sebagian dari al-bid'ah ada yang mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Telah disebutkan dalilnya dari sunnah, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Ini yang paling tingginya. Fa illam tastati' fa bilisani. Ini turun sedikit. Fa illam tastati' fa biqalbik. Maka dengan hatimu. Dan itulah iman yang paling rendah. Perhatikan disebutkan ada dari iman di bawah, yaitu kurang. Taib. Kemudian berkaitan tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya, ini perlu. Terdapat beberapa faedah dari hal yang bagaimana seorang dalam hal ini itu bisa menambahkan keimanan. Iya, menambahkan keimanan supaya dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Disebutkan As-Sa'di rahimahullah taala beberapa hal yang dapat menambah keimanan. Iya, ini bagus kita sebutkan supaya menambah keimanan kita. Bagaimana kita menempuh sebab untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan kita beramal dengan hal tersebut. Kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maka jaga kita dari berbicara. Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Basir, ya. Kita menjaga dari perbuatan. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, kita tahu Allah mengetahui segala sesuatu, maka kita jaga dari sikap kita walaupun kita sendiri. Ya. Jangan kita ketika bersama dengan teman itu menampakkan hal yang paling indah. Namun tak kala kita sendiri, kita tidak tahu di mana tempat kita. Ya, kita dikuasai oleh syaitan. Maka perlu untuk kita tahu dari nama Allah Subhanahu wa taala, dari maknanya yang Maha mengawasi dan selainnya. Yang kedua, bagaimana kita mentadabburi Al-Qur'an. Iya. Dalam Al-Qur'an kita tadabburi. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan, dalamnya ada ancaman, dalamnya ada janji, dalamnya ada hukum, dalamnya ada kisah. Iya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bagaimana kita mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, memahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bukan sekedar Al-Quran saja, tapi hadis juga. Padanya ada ibrah dari kisah-kisah, dari ancaman, dari perintah, dari larangan, dari janji. Dan ini akan menambah dari keimanan. Kemudian bagaimana kita mengenal Nabi SAW? Bagaimana perjalanan Nabi SAW sampai meninggalnya, kehidupan Nabi SAW. Kemudian tafakkur pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat di sini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari diri kita saya dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang paling indah. Ini akan menambah dari keimanan. Kemudian memperbanyak dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui dari mahasinuddin. Bagaimana indahnya agama ini. Segala sesuatu sudah diatur. Segala sesuatu punya batasan. Mengetahui dari keindahan-keindahan Islam, agama ini. Kemudian bagaimana seorang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan dalam ibadahnya itu ihsan. Mewujudkan dalam ibadahnya itu ihsan. Nah, ini ihsan tingkatan ibadah, tingkatan agama yang tertinggi. Sebagaimana Nabi SAW katakan, an ta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dua saja. Seakan kita lihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah lihat. Kalau kita tidak lihat, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jadi perbaiki. Jadikan ibadahmu di atas tingkatan ihsan. Betul-betul kau sujud ruku, kau beribadah, kau menahan, kau berjalan, itu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita memperbaiki akhlak dengan sesama, ucapan, perbuatan, tingkah laku. Beradab. Tidak mengganggu dari saudara-saudara, teman-teman kita. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sababus syar'iyyah, sababul kauniyah. Bagaimana seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambah keimanannya, diberikan ketabahan, ketetapan dalam iman. Ketetapan dalam iman. Demikian pula tambah lagi satu, bagaimana seorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama, menasihati dari kebaikan, melarang dari kemungkaran. Nah, ini juga sebab akan menambah keimanan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, Kemudian ini dari hal-hal yang menambah keimanan, dari hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Sebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah lalai. Yang pertama lalai atau jahal, bodoh terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Kita tidak tahu. Ini kan hal yang dapat mengurangi keimanan. Tidak tahu. Yang kedua lalai dari melihat
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalai dari melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya syar'iyyah ataupun kauniyah. Syar'iyyah ataupun kauniyah. Kemudian selanjutnya adalah melakukan maksiat. Iya, jelas ya. Seorang melakukan maksiat itu menunjukkan keimanannya turun. Seorang menunjukkan keimanannya itu lagi di bawah. Kemudian meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan. Ini dari 4 hal yang dimana dengan ini akan menjadi sebab seorang itu keimanannya turun. Meninggalkan ketaatan ini, ya ini sudah lewat kemarin ya. Meninggalkan ketaatan ada ikhtiari, ada yang tidak ada, kita tidak ada kudrah di situ untuk hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, seperti perempuan yang meninggalkan apa? Salat dalam keadaan dia haid atau nifas. Iya, bahkan kalau dia melakukan salat dia justru berdosa. Iya, justru dia berdosa. Kalau dia meninggalkan ketaatan karena ikhtiari, ya inilah yang dapat mengurangi apa? Mengurangi keimanan, dan dia diberikan apa? Iqab, berhak mendapatkan iqab dari apa yang ditinggalkan dari kewajiban. Kalau meninggalkan sunnah, ini hati-hati saja, ya, hati-hati saja. Karena kadang orang bergampangan meninggalkan sunnah itu akan mengantarkan kepada hal yang lebih besar. Meninggalkan apa? Kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Seperti sebutkan kemarin ya, dari ucapan Abdullah bin Mubarak. 4 hal itu. Baik. Kemudian kata beliau, tak kalah menyebutkan tentang keimanan, qaulun wa amal, ya. Qaulun bil qalb, qaulul qalb, qaul lisan, amalul qalb wal lisan wal jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, wa yanqus bil ma'siyah. Kemudian kata beliau, wa hum ma'a dzalika, wa hum man ahli sunnah wal jamaah. Wa hum ma'a dzalika, mereka bersamaan dengan hal tersebut dari tarif keimanan ini, ya, keimanan turun bertambah, ya, kurang. La yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir kama yaf'aluhu al khawarij. Bersamaan dengan itu, ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Iya. Yang diinginkan di sini kaum muslimin. Walaupun mereka ini pelaku dosa besar. Karena mereka menghadap kiblat. Iya. Dan itu adalah syiar dari kaum muslimin dalam salatnya, menghadap kiblat. Jadi mereka bersamaan dengan mengatakan atau meyakini iman turun dan bertambah, bersamaan dengan itu tidak ada, mereka tidak mengkafirkan dari pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Kata beliau, wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir. Iya, al-kaba'ir, apa artinya al-kaba'ir? Apa definisi al-kaba'ir? Saya bisa definisikan. Iya. Nah, siapa? Panji. Jadi itu, kullu dhanbin tarattaba alaih al-la'nah wal ghadab wan nar. Iya, tapi ada yang mendefinisikan bagus. Al-ma'asi wal kaba'ir huwa al-ma'asi allati fiha haddun fid dunya. Al-ma'asi atau al-kaba'ir hiya al-ma'asi allati fiha haddun fid dunya. Seperti tahu had kan? Ada hukuman khusus.
untuk pelakunya, seperti minum khamar, seperti pencuri, ya, seperti pezina, seperti apa lagi? Orang yang menuduh seorang berzina, iya, punya had. Wa al-ma'asi allati fiha al-ma'asi allati fiha ghadabun min Allah wal la'na wan nar fil akhirah. Iya. Jadi atau dia adalah dosa-dosa yang padanya ada ancaman laknat. Iya. Atau kemurkaan Allah SWT atau neraka di mana di akhirat. Nah, itu jadi al-kabair seperti itu. Seperti apa? Namimah. Iya, ada ancaman. Apa lagi? Ghibah. Iya, dusta. Seperti hati-hati seperti itu. Bentuk ancaman di situ ada ancaman laknat atau seperti lihat ya. Apa lah kemarin? La'anallahu man la'ana walidayhi. Iya, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Iya. La'anallahu man awa muhdisan. Ini semua dosa-dosa. Kenapa? Karena ada laknat. Ada laknat. Ya. Jadi itu al-kabair itu hiyal ma'asi allati fiha haddun fil akhirah, fid dunya. Wallati fiha wa'idun fil akhirah. Iya, min ghadabillah wan nar wal la'nah. Itu kabair. Baik, setelah kita tahu kabair itu, lihat kedetailan musannif rahimahullah. La yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kabair. Lihat, digunakan kata mutlaqil ma'asi wal kabair. Beliau tidak mengatakan apa? La yukaffiruna ahlal qiblati bil ma'asi wal kabair. Kenapa? Karena ma'asi itu ada yang sampai kepada kekufuran seperti syirikan. Itu maksiat itu. Ya, dosa besar, dosa paling besar. Maksiat kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan syirik bukan maksiat. Iya. Itu maksiat kepada Allah SWT. Maksiat yang paling besar. Iya. Yaitu apa? Kesyirikan. Ada yang di bawahnya, tidak sampai kepada kesyirikan, ma'asi. Disebut juga apa? Al-ma'asi. Jadi beliau menetapkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan ahlul qiblah bi mutlaqil ma'asi. Maksudnya mutlaqil ma'asi dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Iya. Yang dimana asal imannya masih ada. Jadi dibedakan ya. Dibedakan. Asy-syai' mutlaq dengan mutlaqil ma'asi itu beda. Kalau ada penyebutan asy-syai'u al-mutlaq, ini maksudnya apa? Kamilah, sempurna. Sempurna. Asy-syai' mutlaq berarti sempurna. Al-imanu mutlaq berarti imam kamilah. Kalau mutlaqus syai', ini apa? Sesuatu yang kurang. Tapi asalnya ada. Jadi katakan mutlaqul iman berarti asal imannya ada, tapi dia apa? Pelaku dosa besar, masih melakukan dosa, meninggalkan sholat karena malas atau apa, meninggalkan puasa atau melakukan dosa besar, tapi masih apa ada? Masih ada keimanan, masih ada keimanan. Jadi ini kedetailan musannif rahimahullah ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan ahlul qiblah bi mutlaqil ma'asi wal kabair. Ini akidahnya. Ini hukum di mana? Di dunia. Mereka tidak menjadikan seorang pelaku dosa besar itu kafir. Tidak mengeluarkan mereka dari Islam.
keimanannya tetap ada, asal iman tetap ada. Kata beliau, kama yaf'aluhu al-khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij. Jadi khawarij berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu pelakunya apa? Kafir. Iya, hukum di dunia dia kafir. Bahkan disebutkan bukan cuma pelaku dosa besar, sampai pelaku kecil sebagian dari mereka mengkafirkan. Sampai pelaku dosa kecil as-saghair itu mereka kafirkan. Iya, sebagaimana disebutkan Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, kama yaf'alul khawarij. Khawarij ini khawarij asalnya kalau dikatakan khawarij itu yang keluar dari imam, dari pemimpin. Ya, alladzina kharaju al-a'immah, keluar dari pemimpin. Kalau dikatakan khawarij dimutlakkan, kadang yang paling cocoknya diinginkan adalah yang keluar dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, yang memerangi Ali, yang membunuh Ali, keluar dari pemimpinan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka punya banyak nama. Ya, di antara yang terkenal adalah Haruriyah. Yang dimana dikatakan Haruriyah karena mereka tak kala keluar itu berkumpul di tempat namanya Harura. Kemudian di situ dia membahas rencana-rencana mereka. Makanya dikatakan apa? Haruriyah. Karena dia berkumpul di tempat yang namanya Harura. Disebutkan juga ahlu an-Nahrawan. Ahlu an-Nahrawan karena disebutkan Ali di situ dibunuh oleh mereka di tempat itu. Dikatakan ahlu an-Nahrawan karena Ali membunuh mereka membunuh Ali di tempat itu. Ini dari keyakinan siapa? Al-Khawarij. Al-Khawarij disebutkan memiliki dua kekhususan yang terkenal. Iya. Dua kekhususan dari Al-Khawarij ini, dan ini yang terkenal yang membedakan dia dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, keluarnya mereka dari sunnah. Iya, mereka keluar dari sunnah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan apa yang sesuatu yang tidak jelek menjadi jelek, dan menjadikan sesuatu yang baik itu jelek. Ini dari bentuk kekhususan mereka. Ini sebagaimana tak kala mereka, sebagian dari mereka berkata kepada Nabi SAW, di antaranya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad." I'dil, tak kala dibagi dari harta rampasan, dibagi. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "I'dil, adillah." Iya, dia menganggap Nabi SAW tidak adil. Perhatikan. Iya, pembagian Nabi SAW dari apa yang Nabi SAW tetapkan, baik atau tidak? Baik. Tapi dia menganggap bahwasanya itu tidak baik, itu tidak adil. Itu tidak adil. Maka kata Nabi SAW, "Wailak, celaka kamu. Wa may ya'dilu idza lam a'dil." Siapa lagi yang mau adil kalau saya tidak adil? Perhatikan. Kalau kau bilang suruh saya adil, kalau saya tidak adil, maka siapa lagi yang mau adil kalau bukan saya? Setelah saya. Tidak ada. Laqad khabittu wa khasirtu illa ma'adil. Saya akan gagal dan saya akan rugi kalau saya tidak adil. Ini pandangannya ini menganggap bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak adil. Ini pandangan sudah keluar dari jalan ini. Ya, bukan lagi sahabat yang dianggap tidak adil, tapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Di sini muncul. Ya. Jadi ini ucapannya ini adil. Itu dikatakan apa? Mereka atau dia memiliki keyakinan bahwasanya apa yang dianggap Nabi SAW ini itu adalah kejelekan, dan apa yang ada diyakini dari keadilan itu adalah
kebaikan. Itu dari jalan mereka. Iya, keluarnya mereka dari sunnah, menganggap yang jelek itu baik dan menganggap yang baik itu jelek. Ini kekhususan yang pertama. Yang kedua, dari kekhususannya, mereka ini, iya, sebagaimana disebutkan di sini, mengkafirkan apa? Pelaku dosa besar. Setiap orang yang melakukan dosa besar, itu apa? Dia kafirkan. Demikian pula tegak dari pengkafiran mereka itu menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, mereka ini yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awsan. Nah, ini sifatnya. Mereka justru membunuh dari ahlul Islam, yang mereka berislam, cuma melakukan dosa besar, tapi mereka meninggalkan apa? Pelaku kesyirikan. Jadi mereka cuma lihat seorang pelaku dosa besar, kemudian dia perangi, dia halalkan darahnya. Oleh karena itu mereka mengkafirkan Ali, Utsman, kemudian membunuh mereka. Ini dari keyakinan dari Al-Khawarij di dunia. Pelaku dosa besar itu kafir. Kemudian dari temannya ini siapa? Mu'tazilah ya. Iya, mereka dari sisi penamaan itu beda dengan siapa? Dengan Khawarij. Mu'tazilah itu mengatakan pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain. Nah, ini perbedaannya mereka, tapi mereka memiliki satu kesamaan dari dunia. Apa itu? Khurujul iman minal muslim, dari min qalbihi. Keluarnya iman dari dada manusia, dari seorang muslim yang melakukan dosa besar. Ini mereka sama. Ketika melakukan dosa besar, maka keluar keimanan dalam dirinya. Namun tak kala keluar, Khawarij mengatakan ini kafir. Mu'tazilah dikatakan ini di tempat di satu tempat di antara dua tempat. Jadi dia manzilah baina manzilatain. Tidak tahu antara muslim atau kafir, muslim atau kafir. Ini dari keyakinan mereka. Iya. Bahwasanya anggapan mereka bahwasanya manusia itu cuma dua saja. Cuma dua saja di dunia. Kalau bukan mukmin, kafir. Sudah. Kalau bukan mukmin, kafir. Tidak ada namanya mukmin naqisul iman, tidak ada. Tidak ada anggapannya seperti itu. Mereka tidak pernah menganggap bahwasanya mukmin, ada seorang mukmin tapi kurang keimanannya. Iya, karena mereka menganggap iman itu cuma satu kesatuan. Itu asal dari keyakinan mereka. Pokoknya, sebabnya. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah. Asal dari keburukan atau akidah dari mereka ini tentang iman, karena mereka menganggap iman itu satu. Mereka menjadikan seorang mukmin itu orang yang selalu mengerjakan kewajiban-kewajiban. Itu namanya mukmin di sisi mereka. Orang yang selalu melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Sudah. Itu mukmin. Konsekuensi dari kemukminan yang mereka yakini, seorang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Ini apa namanya? Ini mukmin kamil iman ini. Iya, selalu mengerjakan kewajiban semuanya. Kemudian dia tidak pernah jatuh dalam dosa besar. Tidak pernah jatuh dalam dosa besar. Siapa yang tidak demikian, maka dia kafir dan di neraka dia kekal di dalamnya. Kekal dalam neraka. Baik, kemudian kata beliau, وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج.
balil ikhwatu al-imaniyatu sabitun ma'al ma'asi. Bahkan kata beliau, persaudaraan iman itu tetap bersamaan adanya maksiat dalam diri seorang hamba. Iya. Jadi maksiat itu bukan pembatal, maksiat maksudnya dosa besar, ya, dibawa kesyirikan. Itu bukan hal yang dapat membatalkan keislaman. Ya. Itu dari hal yang mengurangi keimanan. Hal yang dapat mengurangi keimanan. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Setelah itu apa? Wala yaslibuna. Iya. Kata beliau, bahkan persaudaraan iman itu ada bersamaan dengan adanya maksiat. Bersamaan dengan mereka ini berbuat dosa besar selama dia tidak menghalalkan hal tersebut. Kecuali dihalalkan, maka itu beda lagi ceritanya. Karena dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebagaimana dalam ayat kata beliau, "Faman 'ufiya lahu", siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka diikuti dengan kebaikan. Masih disebut apa? Akhi. Sedangkan dia ini apa? Iya, ini melakukan dosa besar, dia membunuh. Tapi masih dikatakan faman 'ufiya lahu min akhihi. Masih disebutkan saudara. Saudara apa ini? Imaniyah. Bersamaan itu dia melakukan apa? Dosa besar, yaitu membunuh. Kemudian dalam ayat lain, qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Lihat. Masih dikatakan mukmin. Ya qatatalu fa aslihu bainahuma. Damaikan di antara keduanya. Kemudian buat perjanjian. Iya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu. Kalau melanggar, maka perangi sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Lihat, innal mu'minina ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Dikatakan di sini fa aslihu apa namanya? Wa in ta'ifatani minna iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kok di innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Lihat. Jadi disebutkan bersamaan dia melakukan dosa besar, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan persaudaraan di antara mereka, Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, inna bini hada sayyidun, yaitu Hasan, wa la'alla Allah yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Lihat, ini dari kelompok Ali dan Muawiyah. Iya, semoga saja anak Allah mendamaikan dua kelompok dengan sebab ini dari kaum muslimin. Ini dua kelompok yang saling bunuh, berperang, tapi dikatakan apa? Minal muslimin. Masih ada keimanan, keislaman dalam dirinya. Ini dalil-dalil tetap bahwasanya bersamaan dia melakukan dosa besar, seorang mukmin jatuh dalam dosa besar, itu tidak mengeluarkan asal iman dalam dirinya, tidak menjadikan dia kafir sebagaimana yang diyakini oleh siapa? Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah yang mengeluarkan keimanan dalam dirinya. Nah,
Insyaallah nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.